Ya oke, kita sambung ke pertanyaan selanjutnya ya, Ki Bagus. Nggih, monggo silakan. Ya ini tadi kan kita bicara tentang susuk, bisa jadi ada perjanjian kodam, perjanjian betul. secara gaib seperti itu. Nah, berbicara tentang kodam sendiri, saya pernah mendengar atau juga membaca-baca itu setiap orang itu punya khorin, dan juga beberapa ada yang ternyata itu ada kodam atau penjaga dari leluhur seperti betul, itu. Betul, ya. Seperti itu. Nah, apakah begini, penjaga-penjaga kodam-kodam seperti ini yang dari luar atau bagaimana itu bisa mempengaruhi apa itu kesehatan atau bisa memberikan penyakit ke dalam diri kita itu orangnya begitu? Ke orangnya itu apakah bisa memberikan suatu dampak penyakit baik itu fisik non fisik? Apakah bisa itu kodam? Nah, itu penjelasannya seperti apa dulu itu gitu kodam? Kok dia bisa mau menjaga diri kita? Oke, gini, jadi di sini saya jelasan ya Mas ya. Kalau berbicara kodam kan saya tidak asing lah kalau mengatakan kodam ya. Karena mungkin di sini saya juga ada beberapa sarana ya, keilmuan saya ada kodamnya ya kan. Saya juga ngoleksi beberapa warisan budaya, contoh seperti keris. Saya juga ngoleksi Mas. Ditanya ada kodamnya Ki? Ya ada, begitu. Nah, pertanyaannya Mas kan tadi gini, apakah kodam itu bisa mempengaruhi, ya, mempengaruhi orangnya, ya, baik itu secara fisik, non fisik, ya, menjadikan dia lebih, katakanlah kuat, itu kan pengaruh ya Mas ya, lebih kuat, kemudian dia lebih, pokoknya lebih, ada juga yang minus, membuat dia sakit, lebih sial dan lain sebagainya. Nah, jawabannya adalah bisa saja terjadi semacam itu. Karena apa? Karena si kodam ya kan, si kodam itu akan suka sama orang yang spesial biasanya. Kenapa? Ini jawaban kenapa kok kodam itu mau ngikuti, melindungi dia ataupun dia ngikut lah ibaratnya sama seorang manusia misalkan. Karena tadi dia suka sama dia, gitu loh Mas. Karena kita sebagai manusia ini punya apa ya? Kalau kita di sekolah itu ada nilai gitu loh Mas. Nilai kita semakin tinggi ya kita akan lebih diikuti, terkadang gitu loh Mas. Coba dinilai secara gaib, spiritual, semacam itu. Kenapa, mohon maaf ya Mas ya, ada beberapa orang yang katakanlah lebih agamis, tapi dia mudah terjerumus. Karena dia disukai jin, setan, tapi dia tidak bisa ngontrol, dia dipengaruhi. Nah dia akhirnya berbelok. Nah ini yang terjadi. Gitu loh, itu pengaruh yang nyata. Itu kalau menurut saya ya, kodam, jin itu sama saja sih. Kodam itu mendiami sesuatu benda, jin itu ya lepas ya. Tiba-tiba dia datang ya, nangkring di pohon, di atas rumah, ya terserah mereka. Gitu. Alasan kenapa sih kodam itu tadi kan suka ya, karena dia suka sama seseorang, akhirnya dia mau mengikuti. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bisa nggak dia mempengaruhi? Nah, tadi kodam itu ada beberapa golongan. Jin kan sama Mas, ada beberapa golongan. Ya mudah-mudahnya jin itu dibagi dua, jin muslim, jin kafir. Kodam pun sama, ada jin jahat, kodam jahat, ada yang kodam putih, ya kan? Kodam putih itu akan memberikan efek tanpa dia minta. Ya misal orangnya saya tiba-tiba diikuti kodam, dia akan menimbulkan sendiri efek positif ya di sekitaran saya. Itu adalah karakter si kodam atau jin yang mengikuti seseorang. Benda pun sama, tasbih katakanlah. Mas mungkin kaget loh, saya katakan ada beberapa kiai besar di Indonesia, dia bawa tasbih. Kalau saya lihat, wah itu kodam muslimnya banyak, kekuatannya besar. Ya biasa, padahal dia tasbih gitu ya. Iya, karena gini Mas, terkadang ada yang ilmunya tinggi, agamanya tinggi, keimanan, mengatakan saya imannya kuat. Itu termasuk kesombongan. Bahwa si jin, kodam, itu mereka lebih hafal Al-Quran, lebih hafal hadis-hadis. Coba kita tanya, saya pribadi, bagus hafal berapa ayat sih, berapa lembar sih, ya berapa hadisnya yang dihafalkan. Ya saya tidak akan mengatakan, wah saya menjadi orang yang gini, enggak. Di luar sana, di luaran dunia kita, jin, kodam itu lebih hafal Al-Quran. Nah, mereka mengikuti ya karena tadi suka. Oh, ini orang ini beriman, saya ikuti Faktanya, mohon maaf jika saya salah, mohon dibenarkan ya teman-teman semuanya.
Nabi Muhammad itu saya mendengar kisah dari para guru saya bahwa beliau diikuti beberapa ratus jin yang tunduk sama beliau. Menyukai beliau. Menyukai begitu. Nah, yang tidak suka ya katakanlah ini bukan Nabi Muhammad tapi kita. Yang tidak suka dia akan menimbulkan energi negatif. Ya, contoh lah ya, contoh misalkan saya kasih contoh. Nah, kencing di pohon yang katakanlah keramat, jadi tiba-tiba orang ini kan gara-gara nggak sopan ya, dia ngikuti, dia kan jadi pengikut di situ, tapi dia menjahili, jadinya sial semacam itu. Malah berefek seperti efeknya semacam ada itu. Ada jinnya di situ. Nah, ada lagi jin yang memang negatif dan disuruh melakukan hal negatif. Contoh, guna-guna, pelet, sihir, ya kan, santet. Itu mereka menggunakan ilmu dari jin tadi. Jin itu dikirimkan, orang jinnya mempengaruhi manusia menjadi pikirannya kacau, kesehatannya berubah, timbullah penyakit. Nah, itu menyebabkan gitu, Mas. Apakah semua kodam itu menyebabkan penyakit? Ya tidak. Ya, tidak semacam itu. Tapi gini, maksud saya ini kan ada orang yang mungkin orangnya biasa aja, dia nggak tahu apapun, nggak apa, tapi dia kayak merasakan ini saya diikuti kodam. Ya, dia mau nggak? Dia diikuti penjaga seperti itu. Dia mau nggak? Tahu nggak dia diikuti? Nah, dia cuma merasa ada yang mungkin entah mimpi buruk, entah apa, tapi dia tuh merasa kok ada yang ikuti begitu. Oke. Itu, nah, apakah itu nanti yang seperti itu bisa mempengaruhi ya? Mempengaruhi secara fisik, nanti aku misal jadi gila atau mungkin nanti jadi lumpuh. Oke. Kan saya pernah lihat juga di gondeli ini kakinya. Oke, ya di gendong lah ibaratnya, digendong di atas. Nah, orang seperti ini kan merasakan kayak gitu lah, itu kan nanti bisa lihat kita bisa jadi merasakan kita sakit. Nah, kodam-kodam ini tuh kenapa seperti itu dan kok bisa mempengaruhi seperti itu? Yang bisa tadi Mas, ketertarikan. Ada juga yang ikut, dikatakanlah ikut di punggung ya, gendoli kayak gitu, karena dia suka gitu kan. Lah kalau ditanya, lo cara ngilanginnya gimana Ki Bagus? Kan banyak cara Mas. Ada ruqyah ya kan, ada dengan ruatan di budaya Jawa itu ada banyak sekali cara untuk melepaskan gangguan. Itu kan gangguan karena dia suka. Kecuali tadi dikirim ya kan, dikirim untuk mencelakakan pasti menimbulkan penyakit. Kalau dikirim mungkin ya dipaksa gitu. Iya. Jadi kan katanya katakanlah ada pemuda yang merasa diikuti kan. Nah, apakah ada dampaknya Ki Bagus? Sudah ada kan? Kelihatan dia cemas. Lebih buruk. Dia merasa, pertama dia merasa diikuti katakanlah. Kemudian dia mohon maaf, ibadah nggak tenang, tidur nggak nyaman, akhirnya dia kepikiran kan, akhirnya sakit. Ya, kena tipes tiba-tiba dan lain sebagainya. Macam-macam kok. Ya gitu. Jadi intinya gini, kalau kita berbicara mengenai kodam, apakah berpengaruh sama manusia? Ya, berpengaruh. Bisa positif, bisa negatif. Apakah kita minta misalkan? Ya kita tidak bisa minta. Terkadang Anda diikuti oleh kodam, tiba-tiba Anda mendapatkan energi lebih, ya kehidupan Anda lebih beruntung, itu ya bisa saja Mas. Itu faktor ya bisa saja. Anggap keberuntungan gitu aja. Ya keberuntungan, semacam itu keberuntungan. Membantu kita secara secara spiritual. Gitu, Kalau di budaya kan ada yang namanya guru sejati kan. Guru sejati itu kan dia membantu hati nurani begitu. Nah, yang mengetuk hati nurani ya Anda sendiri. Tapi kalau Anda nggak bisa mengetuk hati nurani, kadang ya dibantu sama orang yang mengikuti, makhluk yang mengikuti Anda, membisiki, ini tuh salah, perbuatanmu ini salah. Nah, itu ya rata-rata ya kayak gitu, bisikan yang baik. Itu kalau menurut saya ya. Jadi kesimpulannya itu seseorang yang mungkin biasa saja ataupun juga orang yang berilmu itu bisa jadi diikuti kodam. Bisa saja. Nah, kodam ini ya tergantung kita masing-masing. Kalau kitanya buruk, terkadang kita ya dapat yang buruk. Atau dapat yang baik yang bisa mengingatkan kita agar berbuat baik. Betul sekali, ya betul sekali. Semacam itu Mas penjelasannya. Baik. Terima kasih Ki Bagus. Sami-sami.